Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dina Luki Yohana dari kelas MIA akan memaparkan materi yang berkaitan dengan teknik pengumpulan data. Di sini materi teknik pengumpulan data meliputi yang akan dibahas itu 1. Macam-macam instrumen penelitian. Yang kedua, penggunaan wawancara, FGD, observasi, dan dokumentasi. Dan yang ketiga itu pengumpulan data primer dan sekunder. Materi pertama yaitu tentang macam-macam instrumen penelitian. Pengertian instrumen penelitian. Instrumen itu sendiri itu mempunyai arti sebagai alat untuk mengukur suatu objek. Sedangkan instrumen penelitian itu adalah suatu alat bantu untuk mengumpulkan data guna untuk memperoleh informasi yang diteliti. Jadi instrumen itu suatu alat bantu untuk mengumpulkan suatu data. Kemudian macam-macam instrumen penelitian. Yang pertama, instrumen tes. Instrumen tes itu mengumpulkan datanya dengan cara melakukan tes menjawab soal. Yang kedua, angket. Angket itu proses pengumpulan datanya dengan cara seseorang diberi wewenang untuk menjawab pertanyaan dengan cara mengisi kuesioner. Kemudian wawancara itu proses pengumpulan datanya dengan saling berinteraksi, tanya jawab. Kemudian dokumentasi itu dengan cara pengumpulan data merekam dari berbagai sumber, bisa tertulis, kemudian foto, gambar, ataupun video. Kemudian observasi, proses pengumpulan datanya dengan cara melihat hasil pengamatan dengan pengamatan langsung. Kemudian FGD itu proses pengumpulan datanya dengan melakukan diskusi untuk membahas suatu permasalahan yang akan diteliti guna untuk mengetahui informasinya. Materi kedua yaitu penggunaan wawancara, FGD, observasi, dan dokumentasi. Wawancara adalah bentuk pengumpulan data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Biasanya digunakan untuk kegiatan memperoleh informasi dengan cara tanya jawab. Biasanya itu dilakukan untuk mengkomunikasi sesuatu perihal, seperti orang, perkara, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, ataupun sesuatu yang akan diteliti. Itu wawancara. Selanjutnya, yang kedua itu FGD. Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara berdiskusi dan diberi arahan oleh seseorang atau moderator atau fasilitator sesuai dengan topik penelitian yang akan dibahas. Maksudnya di sini itu dengan cara diskusi untuk memperoleh informasi suatu kegiatan. Biasanya itu tepat digunakan untuk mengkaji persoalan penelitian yang membutuhkan adanya tanggapan kelompok untuk memperoleh sebanyak-banyaknya informasi dari berbagai sumber. Yang ketiga yaitu observasi. Observasi itu merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melibatkan semua panca indera seperti penglihatan, pendengaran, dan sebagainya. Salah satu contoh yang kita ambil, yang sekarang kita lakukan di semester 5 ini kan ada magang 1. Jadi di situ teknik pengumpulan datanya salah satunya itu menggunakan teknik observasi. Jadi kita harus mengamati bagaimana profil sekolah, budaya sekolah yang ada di madrasah tersebut kita amati. Yang keempat, dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara proses pengumpulan datanya berdasarkan sumber apapun seperti tertulis, lisan, gambar, foto, atau video juga bisa. Itu nantinya akan
semuanya itu memberikan informasi bagi peneliti. Jadi nanti setelah diperoleh dokumennya, dianalisis, kemudian membentuk suatu kajian runtut, terpadu, dan utuh. Nantinya akan jadi hasil laporan. Materi yang ketiga itu mengenai pengumpulan data primer dan sekunder. Adapun yang pertama itu pengertian sumber data dulu yang kita bahas. Jadi, sumber data adalah segala sesuatu yang memberikan informasi mengenai data. Dalam penelitian itu yang paling sering digunakan itu meliputi data primer dan data sekunder yang akan kita bahas selanjutnya. Berdasarkan sumbernya, data itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, data primer, yaitu data yang dibuat peneliti yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumbernya. Yang kedua, data sekunder, yaitu data yang telah dikumpulkan, diperoleh dari kepustakaan buku, hasil penelitian, jurnal, artikel, dan bentuk-bentuk lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang diteliti. Sebagai contoh, kita ambil pengumpulan data primer dalam penelitian pemilihan umum Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan atau Ketua HMJ. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum, itu dibutuhkan pengumpulan data sekunder berupa dokumen-dokumen, artikel, serta buku-buku yang menunjang nantinya terselesaikannya suatu penelitian tersebut. Jadi sifatnya data primer itu hanya sebagai pendukung data sekunder. Jadi data primer itu diperoleh langsung dari sumber yang diamati, sedangkan data sekunder itu diperoleh dari kepustakaan buku, hasil penelitian, jurnal, artikel, dan bentuk-bentuk dokumen lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti. Itu tadi pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam menjelaskan materi, saya mohon maaf karena saya masih belajar. Dan sekian dan terima kasih. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.